Halo, selamat siang, Sobat Eksis. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian di rumah baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia. Di Eksis saya bertugas sebagai tutor bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar salah satu tipe soal UTBK dalam bahasa Inggris, yaitu inference. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu inference dan bagaimana tips-tips menjawab soal inference beserta tipe-tipe soal inference di UTBK Bahasa Inggris ini seperti apa sih? Oke, alright, so next. Inference bisa diartikan sebagai kesimpulan tersirat dalam teks bahasa Inggris. Oke. Nah, tipe-tipe soal inference dalam UTBK Bahasa Inggris yaitu ada yang pertama ada implied. Contohnya, implied according to the passage, what can be implied from the text above. Nah, next ada the other suggest. The other, what is the other suggest? Nah, bla 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 ini soalnya ya. And the next ada invert itu sendiri. Suggest, invert, yaitu it can be inferred from the passage that bla bla bla. Atau bisa juga kayak which of the following can be inferred. Terus selain ada the passage supports which of the following conclusions. Nah, itu tipe-tipe soal inference dalam UTBK Bahasa Inggris. Selanjutnya ada tips-tips menjawab. Tips-tips menjawab tipe-tipe soal inference. Hal pertama yang dilakukan adalah membaca pertanyaan dan jawaban dengan seksama. Jadi, setelah kita membaca teks nanti yang ada, kemudian kita cocokkan nih jawaban mana yang tepat berdasarkan teks tersebut. Yang kedua, temukan persamaan dalam pilihan jawaban dan gunakan persamaan itu untuk mencari kata kunci dalam kalimat. Untuk lebih jelasnya nanti ya. Kemudian, carilah petunjuk dalam bacaan yang berupa supporting details, atau bisa juga antonim, dan tone atau deskripsi dari teks tersebut. Nah, setelah menemukan petunjuk, persempitlah pilihan jawaban yang ada hingga menemukan jawaban yang tepat. Alright, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke teks contoh soal dan contoh soalnya. Nah, di sini ada teks tentang penggunaan ICT di sekolah. Over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in education. On the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. For example, in science, mathematics, education, scholars have documented that the use of ICT can improve students' conceptual understanding, problem solving, and team working skills. Oke, katanya nih, selama 2 dekade terakhir ini, penggunaan TIK di sekolah menjadi topik penting dalam pendidikan. On the one hand, di satu sisi, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. Penelitian telah menunjukkan bahwa TIK dapat meningkatkan hasil belajar mengajar. Misalnya, for example, in science and mathematics education, dalam pendidikan IPA dan matematika. Nah, scholars atau para sarjana telah mendokumentasikan bahwa penggunaan TIK ini dapat meningkatkan pemahaman konseptual, pemecahan masalah, dan keterampilan kerja tim. Akibatnya, consequently, most curriculum documents state that importance of ICT and encourage school teachers to use them. Sebagian besar dokumen kurikulum menyatakan pentingnya TIK dan mendorong guru sekolah untuk menggunakannya. However, teachers need to be specifically trained in order to integrate ICT in their teaching. Namun, guru ini perlu dilatih secara khusus untuk mengintegrasikan TIK dalam pengajaran mereka. Next. Schools are known to be resistant to innovation and change. However, the spirit of ICT is beginning to affect how teachers teach. Sekolah dikenal
tahan terhadap inovasi dan perubahan. Nah, however, namun penyebaran TIK bisa dimulai memengaruhi cara guru mengajar. Bagaimana cara guru mengajar? One of the current issues of the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Salah satu isu terkini tentang penggunaan TIK adalah bagaimana hal itu diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada. The curriculum documents provide arguments for introducing ICT in the school setting. Oleh karena itu, dokumen kurikulum memberikan argumen untuk memperkenalkan TIK di lingkungan sekolah. Therefore, schools expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use ICT. Oleh karena itu, sekolah berharap lulusan program pendidikan guru memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana penggunaan TIK ini. How to use ICT. However, this may not be the case because most current teachers' pre-service preparation and subsequent in-service courses were designed by using traditional educational technology and settings. Thus, the participants in these courses are not familiar with the processes, interaction patterns, features, and possibilities of teaching learning process based on ICT. Nah, sayangnya nih, beberapa guru atau beberapa guru yang mengajar di sekolah ini tidak familiar dengan prosesnya atau misalnya dengan pola-pola pengerjaan ICT-nya, features, and possibilities of teaching learning process based on ICT. This issue becomes complicated because the students' thinking skills are often weak. Although they typically lack information literacy skills through they were born in or after 1982. Oke, permasalahan ini kayak menjadi lumayan rumit karena si siswanya ini kemampuan berpikir siswanya itu lemah, dan juga they typically lack information literacy skills, dan juga rata-rata siswa ini kekurangan informasi tentang kemampuan berliterasi, although they were born in or after 1982, walaupun mereka kayak lahir di tahun sebelum atau sesudah 1982. In addition, they belong to the net generation. Furthermore, they are accustomed to operating in a digital environment for communication, information gathering, and analysis. The problem is that the students do not have to understand how their use of technology affects their habits of learning. Permasalahan ini adalah bahwa si murid tidak memahami bagaimana mereka menggunakan teknologi atau misalnya bagaimana teknologi ini bisa memengaruhi kebiasaan mereka dalam belajar. Effective development of pre-service teachers ICT proficiency doesn't seem to be a direct process, but is the one asking for a careful, complex approach. First, a needs assessment is important to find out what ICT skills and knowledge teachers need at schools. Second, designers of teacher education programs should know the pre-service teachers' perception of ICT and their attitudes towards ICT integration into curriculum. Third, teacher education programs need to consider the two typical arguments that support the ICT used in school. Pengembangan yang efektif dari kecakapan TIK guru prajabatan tampaknya bukan merupakan proses yang langsung. Not seem to be a direct process, tapi proses meminta pendekatan rumit dan cermat. First, ini yang pertama adalah penilaian kebutuhan penting untuk mengetahui keterampilan dan pengetahuan TIK yang dibutuhkan guru di sekolah. Second, perancang program pendidikan guru harus mengetahui persepsi TIK, guru prajabatan, dan sikap mereka terhadap integrasi TIK ke dalam kurikulum. Third, yang ketiga, program pendidikan guru perlu mempertimbangkan dua argumen tipikal yang mendukung penggunaan TIK di sekolah. Oke. Nah,
Setelah baca teksnya, lanjut kita ke soalnya. Question number 1. Nah, soal ini diambil dari SBMPTN 2016 dan kode 317. With the statement, one of the current issues, nah ini, coba kita perhatikan statementnya ya. One of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Nah, the author intends to, nah di sini ada kalimat the author intends to. Maksudnya apa? Maksud dari kalimat ini adalah, nah, si penulis ini mencoba untuk, atau maksud dari si penulis menuliskan hal tersebut adalah, nah ini, dengan pernyataan one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Salah satu isu terkini mengenai penggunaan ICT adalah bagaimana ICT diintegrasikan ke dalam kurikulum. Penulis bermaksud untuk, nah ini, penulis bermaksud untuk menekankan kebutuhan pengadaan guru-guru yang memiliki pengetahuan teknologi yang baik. Nah, informasi tersebut tersirat di kalimat school expect that graduates from teacher education programs have reasonable knowledge of how to use ICT. Pada paragraf 2. Baik. Kita cek paragraf 2. Nah, ini. Mana? Nah, ini kan kalimat yang tadi ya. One of the current issues about ICT to the curriculum. Nah, ini untuk jawabannya. Therefore, school expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use the ICT. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu emphasize the need for teachers with good literacy in technology. Jadi sebelum ICT itu masuk ke dalam kurikulum yang ada di Indonesia, itu seharusnya si guru-gurunya itu dibekali ilmu pengetahuan tentang teknologi. Next, question number 2. Okay. The other's idea of the relationship between the use of ICT and learning outcome is analogous with. Nah, ide si penulis tentang hubungan antara penggunaan teknologi dengan learning outcomes atau hasil belajar. Nah, itu dianalogikan sebagai apa? Di sini ada ide penulis terhadap hubungan antara penggunaan ICT dan hasil belajar dapat dianalogikan dengan vitamin dan health. Sebagai lihat dari paragraf 1. Nih, di sini. Paragraf 1 ya, coba kita lihat. Masa di sini aja deh. ICT can enhance teaching and learning outcomes. Bisa disimpulkan bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan analogi vitamin yang dapat meningkatkan kesehatan. So the answer is A. Vitamin and health. Okay, next. Question number 3. The assumptions the author has about teacher education program is that, nah, asumsi penulis mengenai program pendidikan guru adalah program tersebut masih didesain dengan mengacu pada tata cara dan teknologi pendidikan yang tradisional. Sebagaimana dapat dilihat pada paragraf 2, most current teachers pre-service preparation and subsequent in-service courses were designed by using traditional educational technology and settings. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang mana? The programs were still designed in reference to traditional education technology and settings. Bahwa program ini masih didesain in reference to traditional education technology and settings. Okay. Next, nah untuk pertanyaan nomor 4,
Coba teman-teman jawab sendiri ya. Kira-kira jawabannya apa? Which paragraph of the passage illustrate the ideal ICT teacher education programs most effectively? Oke, silakan teman-teman jawaban sendiri. Nah, jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian pembahasan tentang inference. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Have a good day.